di operasi hernia, apakah saya langsung bisa aktivitas berat? Selanjutnya juga tentang apakah setelah kita kena hernia atau kita operasi hernia masih bisa punya anak gitu. Halo teman-teman, saya akan kembali membahas tentang apa itu hernia karena banyak banget komentar dari teman-teman di video saya live streaming sebelumnya yang ini. Jadi konten ini sudah ditonton hampir 74.300 kali ya dari teman-teman. Terima kasih, dan banyak banget pertanyaannya banyak banget, ini di komen hampir 900-an ya. Jadi saya mau membahas kembali, memperjelas hal-hal yang mungkin teman-teman takut untuk melakukan operasi, dan bagaimana efeknya setelah operasi, dan apakah kalau orang sudah operasi hernia masih bisa punya anak atau tidak, atau pertanyaan-pertanyaan lainnya yang sangat banyak dan menurut saya ini sangat bagus untuk dibahas bersama dengan teman-teman. Jadi tetap nonton video ini sampai selesai ya. Oke, jadi sebelumnya saya menceritakan bahwa di tahun 2020 di bulan Oktober saya memutuskan untuk melakukan operasi hernia. Hernia itu dalam bahasa awamnya disebut dengan turun berok ya. Jadi setelah saya operasi, apakah ada efeknya teman-teman? Untuk efeknya itu sebenarnya adalah ya, karena setelah operasi itu ya, bekas operasinya itu ternyata saya pribadi ada bekas keloid ya. Keloid itu kayak daging tumbuh gitu ya. Cuman itu sebenarnya bisa dicegah teman-teman kalau dari awal kita memberikan salep yang benar gitu. Tapi saya pribadi jadinya ada bekas, cuman ya nggak terlalu kelihatan juga kan, karena kan di bagian situ ya, nggak diumbar-umbar juga ke masyarakat kan untuk bagian tersebut. Jadi saya pribadi melihat ada bekasnya, dan awal-awal keloidnya itu lumayan besar, tapi belakangan udah kempes gitu karena pernah sempat dikasih salep gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, ketika proses penyembuhan itu, teman-teman yang punya gen yang ada keloidnya gitu atau apa-apa luka jadi keloid gitu, teman-teman harus lebih prepare untuk memberikan obat atau salep yang mencegah keloid gitu ya. Kemudian efek lain yang saya rasakan setelah operasi itu tentunya nyeri ya. Nyeri itu memang benar-benar nyeri kalau teman-teman tidak menggunakan painkiller, karena biasanya dokter juga udah meresepkan obat painkillernya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak makan ya terasa nyerinya, tapi kalau dimakan ya berkurang gitu. Tapi jangan khawatir, untuk estimasi saya itu kemarin untuk bisa beraktivitas kembali ke kantor, saya istirahat atau cuti dari kantor itu kurang lebih 2 minggu. Kenapa saya mau 2 minggu? Karena kebetulan kantor saya itu ada tangga, dan itu kalau saya bolak-balik ya tentunya kan bisa mengganggu atau mungkin menyebabkan luka itu bisa terbuka gitu kan. Kayaknya itu robek lagi atau kebuka lagi. Jadi saya hati-hati banget dan takut banget sampai infeksi gitu juga. Jadi benar-benar saya rawat lukanya biar tidak ada infeksi, dan langsung saya kontrol ke dokter. Untuk kontrol pertama itu dokter itu hanya membuka beberapa jahitan gitu dan memperhatikan bahwa lukanya udah oke nih gitu kan. Nanti seminggu lagi balik untuk lepas benang. Jadi setelah dicabut, waktu cabutnya itu kayak ngilu dikit sih, nggak terlalu yang gimana ya. Terus pengalaman saya, apakah setelah saya di operasi hernia, apakah saya langsung bisa aktivitas berat? Nah, untuk pertanyaan ini saya sebutkan teman-teman, saya membatasi aktivitas berat ya. Kalau misalnya teman-teman itu memang mau nggak mau aktivitas berat, tapi saya sarankan sebelum 3 bulan jangan melakukan aktivitas berat. Lebih baik kita mencegah daripada harus kembali ke meja operasi gitu kan. Jadi saya benar-benar menjaga bekas operasinya itu agar dia sempurna dulu, menyatu. Saya dipasang mesh ya. Jadi dipasang mesh, jadi itu saya pastikan itu udah menyatu dulu dengan kulit atau dengan tubuh saya, udah sempurna, baru saya berani aktivitas berat. Jadi benar-benar saya tidak mau lagi balik ke meja operasi gitu. Jadi benar-benar dijaga. Dan kalau misalnya teman-teman tanya, setelah operasi kok saya ada benjolan gitu, kayak berisi air gitu kan.
Ya, bisa saya jawab kalau saya pribadi tidak ada. Ya, karena operasi saya itu menurut saya tidak ada masalah gitu loh setelahnya gitu. Itu teman-teman ya. Jadi selanjutnya juga tentang apakah setelah kita kena hernia atau kita operasi hernia masih bisa punya anak gitu. Seperti yang teman-teman tahu bahwa saya itu melangsungkan pernikahan itu di bulan Februari 2021, tepat 4 bulan setelah 4 bulan kurang ya, setelah saya melakukan operasi hernia. Karena saya rasa setelah 3 bulan kan saya udah bisa aktivitas. Karena kan kayak saya itu orang Batak yang kayak pada saat nikah itu ada acara berdiri menari dan itu cukup lama berdirinya. Jadi saya berpikir bahwa 3 bulan itu udah cukup untuk bisa melangsungkan pernikahan. Nah, itu sebenarnya motivasi saya awalnya, karena kan saya merasa saya akan menikah kalau saya tidak operasi hernia ini juga, di luar dari memang karena hernianya nggak bisa balik lagi, sakit banget. Ya saya juga nggak mau nanti tiba-tiba jadi seorang laki-laki yang loyo, yang apa-apa kayak sakit gitu kan, nggak asik banget gitu kan. Jadi saya memutuskan memang inilah keputusan yang terbaik untuk lakukan operasi. Dan di samping itu setelah 3 bulan berlalu saya melakukan pernikahan dan adat gitu, dan semuanya berjalan dengan baik. Saya tidak ada merasa keluhan lagi tentang hernia. Jadi benar-benar kualitas hidup saya itu berubah dari yang sebelumnya insecure, jadi saya lebih percaya diri. Apakah si Mr. P-nya itu masih bisa berdiri gitu kan, masih bisa bangun atau masih bisa bikin anak? Dan ternyata ya puji Tuhan, tidak menunggu waktu lama ya istri saya dinyatakan hamil. Senang kan? Jadi saya nikah Februari. Ini baru tahu kalau istri saya itu udah hamil di bulan keempat gitu. Kita kayak memang nggak sadar, tapi ternyata udah langsung isi gitu loh guys. Nah itu. Jadi jangan berprasangka buruk terkait dengan hernia itu. Apakah hernia itu menyebabkan kita jadi mandul? Enggak. Karena saya sendiri sebagai mantan yang sudah operasi hernia, tidak ada korelasi, tidak ada hubungannya antara operasi hernia menyebabkan kita jadi mandul, nggak ada. Karena kan itu berbeda gitu loh salurannya. Dan hernia itu kan karena ada robekan di bagian anggota tubuh atau otot itu yang tidak ada hubungannya dengan kesuburan kita atau mungkin saluran sperma, nggak ada kan dari situ. Jadi ya nggak ada masalah sejauh ini ya yang saya rasakan. Dan puji Tuhan di bulan November tahun 2021 saya sudah punya anak lahir laki-laki. Itu bukti bahwa memang operasi hernia itu tidak ada kaitannya dengan kemandulan. Oke, itu pertanyaan teman-teman yang kayak rasanya sering banget ditanyakan ke saya. Dan juga ada pertanyaan terkait dengan benar-benar total bisa melakukan aktivitas itu kapan? Kayak ya udah nggak mikir lagi, udah bisa olahraga berat, udah bisa futsal, udah bisa main olahraga lain. Saya pribadi tetap membatasi diri karena saya rasa saya itu udah tidak seperti dulu. Ada yang harus saya pastikan itu tidak terjadi atau tidak ada risiko ya. Tapi sebenarnya 6 bulan itu adalah aktivitas yang sangat ideal. Kita bisa melakukan aktivitas berat. Jadi aktivitas di 6 bulan itu yang biasa kalian lakukan ya itu sudah fine-fine aja kalian lakukan, tidak perlu lagi khawatir. Jadi itu sih teman-teman. Tapi ada beberapa kasus yang kayak melaporkan bahwa mereka masih mengalami kekambuhan. Ya saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Mungkin juga setelah operasi dia melakukan kegiatan yang berat lagi. Karena kan benar-benar menurut saya untuk aktivitas berat itu memang harus dihindari. Untuk 3 bulan pertama itu no gitu ya. Karena ya kalau balik lagi ke operasi kan ya sakit juga gitu loh, buang-buang waktu juga, buang-buang tenaga, buang-buang materi gitu kan. Jadi teman-teman wajib memastikan kemampuan diri kita itu tidak sama seperti sebelumnya untuk aktivitas berat ya. Tapi dengan kita udah operasi tentunya itu akan ada perbaikan, cuman kita harus sabar.
Untuk 6 bulan setelah operasi itu saya sarankan kalian udah bebas melakukan apa saja. Kualitas hidup kalian pasti lebih baik daripada kalian sebelum operasi, karena tidak ada lagi kekhawatiran kambuh gitu loh. Tapi buat saya pribadi, hal itu benar-benar terjadi dan ini saya ceritakan secara real kepada teman-teman. Tidak ada yang saya saya kurangin. Intinya teman-teman, lakukan operasi sebelum semuanya menjadi semakin rumit, karena operasi hernia adalah obat yang paling manjur atau jalan satu-satunya untuk membuat kita sembuh dari hernia. Saya tidak menyalahkan ada orang-orang yang memilih untuk pengobatan alternatif, tapi sejauh yang saya pelajari dan saya pahami, operasi adalah jalan terbaik untuk penyembuhan dari hernia. Karena saya pribadi sampai saat ini tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi yang namanya takut turun berok lagi, ya karena memang udah kayak biasa aja gitu loh. Dan sebelumnya saya kayak untuk aktivitas saja sebelum operasi itu kayak takut gitu, takut turun gitu kan. Gitu loh. Jadi intinya teman-teman, jangan takut untuk operasi hernia. Satu lagi, apapun yang kalian tanyakan terkait dengan hernia itu adalah sebuah bentuk kekhawatiran kalian akan efeknya, tapi saya pastikan efeknya adalah yang terbaik, yang tidak membuat kalian kualitasnya menurun lagi. Justru kualitas hidup kalian akan semakin baik setelah kalian operasi, dan kepercayaan diri kalian juga akan semakin bertambah. Dan yang terutama, tidak ada hubungan dari hernia dengan kemandulan. Itu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga sharing saya ini berguna buat teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kita semakin sering untuk share-share pengalaman dan ilmu-ilmu lainnya dan informasi yang menarik tentunya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.